ini harus diperluas. Ini kalau di atas sana kan ada tempat wisata, ada Gunung Cilik dan lain semuanya Pak. Sekarang yang menjadi anak-anak muda untuk nongkrong di sana. Kalau dulu Pak, zaman Pak Afif muda itu nongkrongnya di mana Pak? Ya kalau saya kan jarang nongkrong. Jarang nongkrong. Ya maklum warga wong desa, jadi nongkrongnya ya di kampung-kampung aja. Saya jarang keluar. Banyak menghabiskan waktu di pondok atau di rumah? Ya di pondok ya nggak begitu banyak lah. Tapi karena lama di Kalibuper ya menyesuaikan adat istiadat. Keluar. Ya sehingga jarang sekali kita keluar. Dulu kenal istri juga di pondok Pak? Hah? Kenal istri di pondok Pak? Enggak, istri saya kan alumni STBDN, jadi dia tugas di Wonosobo. Saat itu saya jadi anggota DPR pertama, akhirnya ketemu nyambung. Anggota DPR pertama masih single masih ya Pak? single kan. Umur berapa itu Pak dulu? Saya berapa? 32 tahun. 32 tahun. 32 tahun jadi DPR pertama kali. Kemudian kenal istri. Terus menikah di umur Menikah di umur berapa ya waktunya? Saya 2001 menikah ya, 2000. 2000. Berarti umur berapa ya? Ya masih muda lah ya Pak ya? Ya pokoknya 30-an lah, 30-an. lebih lah pokoknya lah ya. Apakah deketin istri itu dulu sama halnya cara berpolitik Pak? Ya karena kebetulan aja. Kebetulan saya tuh kembali bahwa saya itu sangat patuh terhadap orang tua aja. Jadi sampai istri pun saya, kalau ibu saya cocok, saya cocok. Ibu saya nggak cocok, saya nggak. Ada kriteria dari orang tua Pak? Ya saya nggak tahu, pokoknya orang tua saya itu karena orang tua saya kan pekerja semua, bapak guru, ibu juga guru. Dia hanya kepingin anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan yang penting ada aktivitas, ada kegiatan. Jadi jangan jadi pengangguran lah istilahnya lah. Didorong seperti itu. Nah kalau nyari istri, nyari suami, ya didorong yang ada aktivitas. Sekarang udah berapa anak Pak? Anak dua. Yang besar? Besar SMA ini kelas 3 ini mau masuk ke perguruan tinggi. Diarahkan nggak Pak untuk masuk di jurusan apa gitu? Enggak, Apakah untuk saya anak suruh menentukan pilihannya, kesenangannya anak ini mau kemana. Nah kita tinggal support aja, kita dorong. Anak kebetulan kepingin ke UGM, ya udahlah, kita dorong, kita support. Ini udah daftar di UGM, pilihan pertamanya, pilihan keduanya di UNS. jurusannya apa Pak? Teknik sipil ya. Teknik sipil. Ya, ini juga nggak nyambung dengan orang tuanya kan. Iya, Tapi jauh. udahlah. Jauh sekali. Saya selalu tekankan anak bahwa hari ini yang penting kamu itu menuntut ilmu, nggak usah bicara besok mau kerja apa. Jadi sama ketika ayahnya, orang tuanya juga sama. Kuliah di Unsik waktu itu, kalau berpikir mau jadi apa, jadi mudin. Nah, misalkan seperti itu kan. Tapi saya sampaikan pada anak-anak, udahlah, saat menuntut ilmu fokus menuntut ilmu, nggak usah berpikir besok mau kerja apa. Tuhan pasti sudah menciptakan lapangan pekerjaan untuk hambanya, untuk anak saya besok. Nah, sehingga itulah fokus saja. Kalau sama teman-teman DPR Pak kemarin pas waktu kemenangan Pak, jauh sebelum itu ada pembicaraan apa Pak? Guyon-guyon apa Pak yang paling sering dilakukan sama teman-teman DPR? Ya kalau DPR ya biasalah ya, karena kita lama di sana ya, jadi dengan kawan
kaitan dengan Wonosobo ini kan ya belum pernah boleh dikatakan. Dan mungkin inilah yang besok akan kita laksanakan sama rakyat juga ya Pak? Ya karena saya itu kan sudah terbiasa lah, di rumah juga ramai untuk kumpul-kumpul warga masyarakat. Kemudian besok ya pendopo kan kita gunakan untuk kumpul-kumpul dengan anggota dewan, dengan masyarakat tanpa pandang bulu lah. Insya Allah kita sudah mengambil pilihan itu, ya kan kita fokus bagaimana melayani masyarakat seperti sedia kala pendopo ya pada umumnya ya Pak? Ya mungkin begitu. Dulu ya saya ingat pendopo ramai itu zaman Bupati Pak Trimawan. Jadi sejak saat itu sampai sekarang relatif agak sepi. Lebih-lebih kemarin ini sepi banget ini. Ya karena pintu gerbangnya ditutup jadi sepi. Kayak seakan-akan itu tempatnya itu mengerikan itu Pak. Kayak teman-teman saya juga ini pendopo kayak eksklusif. Ya karena ya rumah nggak pernah ditempati, itu kan akhirnya kesannya angker ya. Lampu nggak pernah dinyalakan. Begitu kemarin saya coba datang ke sana ya karena mau nempati di situ kan kita cek ya seperti apa. Saya mau izin untuk masuk lihat. Kesannya ya memang dingin. Begitu masuk itu dingin banget. Angker iya. Kenapa? Nggak pernah dihidupkan lampu, nggak pernah ditempati ya, tempat tidur kan jadi dingin. Tapi kalau rumah dipakai kan ada suasana lah, jadi ada kehangatan. Berarti besok rencana kalau di sana mulai hari 26 Desember. Saya 26 pagi dilantik, maka 26 siang saya udah di situ. Langsung di situ ya Pak? Langsung, nggak usah nunggu lama lah, langsung di situ. Ini anak-anak pariwisata ya Pak? Iya. Kecil ya, anak ya itu. Terus kemudian kemarin Pak, tadi kan Bapak kalau sama warga sudah biasa ngobrol nongkrong lah, ngobrol-ngobrol di rumah Pak, itu sehari. Setelah diumumkan bahwa Pak Afif Albar itu terpilih menjadi Bupati Wonosobo ke depan, sindromnya apa di keluarga terutama Pak? Jadi kita itu kan karena terbiasa ketemu dengan masyarakat. Ya saya misalkan dengan istri juga nggak pernah ikut campur urusan politik karena istri ada di birokrasi ya. Jadi di rumah ya sudah terbiasa. Tapi bahwa rumah kita adalah rumah masyarakat, tempat ketemu dengan masyarakat sudah biasa. Nah ini sudah begitu pilkada selesai ya tambah kenceng ya masyarakat ya. Pagi ya tamu, siang tamu, malam ya tamu. Ya jelas dari sisi waktu, tenaga dan lain-lain kita lebih ya lebih banyak. Iya, sehingga ya ini sebuah konsekuensi lah barangkali lah. Teman-teman lama Pak, teman-teman SMP, teman-teman SD. Iya pada datang, sering pada datang. Ada nggak Pak yang sampai sekarang itu nggak nyangka Bapak Afif itu akan jadi bupati, apa akan DPR waktu itu? Guyon-guyonannya gitu? Ya karena ya kalau teman-teman di sekolah dulu ya banyak pasti yang nggak nyangka ya. Karena saya juga tergolong anak yang biasa-biasa aja. Bahkan kata guru saya, lo itu dulu pendiam kok di sekolah. Pendiam? Ada yang menyampaikan ya pendiam pas lagi diam. Pendiam, tapi ketika ada demo-demo mahasiswa di depan DPR, Pak Afif pernah 2 kali kalau nggak salah saya lihat loh pas waktu saya lihat 2 kali yang nangani mahasiswa juga. Iya. Ya gitu karena tanggung jawab saja. Tanggung jawab ya harus. Saya pernah jadi mahasiswa kan, saya juga pernah demo kan. Nah, sehingga di saat mereka melakukan aksi ya, apa yang ia butuhkan pasti ya sama ketika dulu saya jadi mahasiswa. Jadi kalau ada nggak ada yang nemuin juga nggak nyaman kan? Nyaman ya Pak kalau. Ya kita ngomong masa nggak ada yang dengerin tuh? Kan kita pengen ngomong ada yang dengerin tuh. Kita mengeluh masa nggak ada yang dengerin, ya kita ngeluh ada yang dengerin lah.
saya melakukan aksi menyampaikan tuntutan, orasi dan lain sebagainya juga dengan siapa yang ia tuntut ya maunya juga mereka mau mendengarkan kita, mendengarkan apa yang kita sampaikan. Jika setiap ada yang menyampaikan aspirasi pasti saya ambil inisiatif untuk menemui. Pasti saya upayakan untuk mengambil inisiasi dan saya tidak pernah menugaskan anak buah untuk menemui. Saya temui sendiri. Nah, ada cerita lucu apa Pak? Rasa tanggung jawab. Apa namanya bersama dengan mahasiswa gitu? Ya adalah dulu saat ya dulu ada demo pelantikan. Demo pelantikan itu saya kan sempat sampai tidak bisa foto-foto pelantikan DPR tahun 2009 Pak ya, apa 2014 ya Pak? Awal-awal masih Udah 2014 ada masalah ya di Pura, saya ingat betul waktu itu karena saya waktu itu masih menjabat ketua DPR. Kemudian pelantikan kan menjadi anggota biasa kan belum ada pimpinan toh. Nah, tapi mahasiswa teman-teman dari HMI atau PMI waktu itu serupa maunya kan saya harus ketemu padahal saya lagi di foto ini di dalam lagi foto-foto habis dilantik kan ya wajar lah foto bersama seluruh anggota dewan, tapi di pihak aparat menyampaikan kepada panitia sekwan, wah ini kalau nggak ditemui nanti rusuh mahasiswa, ingin menyampaikan tuntutan harapan itu nggak bisa ditunda, nggak bisa, harus ya udahlah saya izin kepada panitia Pak Sekwan, saya izin nggak ikut foto-foto. Saya keluar, akhirnya saya temui sendiri saya waktu itu kan, karena teman-teman masih foto. Teman-teman pada tahu atau? Ya tahu kan masih sesi foto bersama di dalam, namanya anggota dewan baru, kan momentum, masa begitu momentum itu langsung di demo Pak? Iya, akhirnya saya keluar, saya temui para mahasiswa, ya itulah saya agak kaget juga di situ. Ya saya ikuti, suruh duduk ya saya duduk, ikut ngobrol dan sebagainya. Ternyata juga selesai juga. Akhirnya apa? Ya berdemonstrasi itu baik, tapi itu harus saling menghargai dan menghormati. Jadi ada hak asasi manusia yang harus kita saling menghargai dan menghormati. Jadi tidak boleh memaksakan hak seseorang kepada orang lain, karena itu tidak senafas, itu tidak baik. Sehingga kita harus hormati, kita harus junjung hak orang lain juga. Kadang-kadang kita harus memaksakan hak kita dipenuhi, tapi kita tidak pernah memberikan ruang kepada orang lain. Dan itu sekali itulah. Kalau yang lain-lain ya biasalah, standar lah. Ya standar. Kalau ini Pak di demo sama keluarga Pak, mau jadi bupati demo nggak? Anak saya. Yang namanya? Anak saya itu yang baru itu dari awal nggak suka sebenarnya saya maju jadi bupati. Ya maklum lah, anak di sekolah itu kan kadang belum tentu mendengarkan suara yang positif. Yang namanya anak sekolah nanti ayahnya jadi bahan perbincangan ataupun, tapi anak lebih pada perhatian kalau saya melihat. Jadi belum jadi bupati aja waktu untuk keluarga kan berkurang banget gitu ya. Saatnya hari Sabtu Minggu kepingin kumpul di rumah nonton TV bareng, kemudian keluar rumah jalan-jalan, tapi Sabtu Minggu acara partai. Lah ini anak protesnya di situ aja sebenarnya. Gimana jadi protesnya? Kurang ada perhatian sehingga ya protes sebenarnya di awal itu nggak usah maju ya. Nah, nggak usah maju, tapi begitu kita jelaskan pelan-pelan ya memahami lah.
pagi, siang, sore juga untuk anak. Tapi di saat itu malah anak kurang ada perhatian kan. Makanya ini kan saya coba bagaimana memanage waktu ke depan agar waktu yang diberikan untuk masyarakat juga berimbang dengan waktu yang diberikan untuk istri dan anak-anak. Jangan sampai nanti fondasinya nggak kuat. Saya tidak ingin bahwa fondasi rumah tangga adalah penentu suksesnya kepemimpinan keluarga. Itu penentu bagaimana kita memimpin masyarakat yang lebih luas kalau kita tidak mampu membangun fondasi di rumah tangga. Karena ya ada pengalaman-pengalaman sebelumnya kan bisa, sehingga saya tidak ingin, jika yang utama pasti keluarga pasti akan kita perkokoh. Ini setelah diumumkan kemarin sampai sekarang pernah jalan-jalan gitu sama keluarga, sama Iya. pasar? Yes, ya, sudah beberapa kali kadang sore hari atau minggu pagi kita keluar makan bareng di kaki lima bareng anak-anak, udah biasa. Kadang beli bubur, beli apa, kemudian jalan-jalan luar kota. Ya saya nyetir sendiri bersama keluarga, istri dan anak-anak, karena momen-momen itu kan susah yang akan datang. Ya pasti kan saya keluar rumah harus ada driver, harus ada pendamping. Nah, kalau menjadi ketua DPR ya sih masih memungkinkan lah saya untuk nyetir sendiri. Tapi bagaimana ke depan ini kan pasti beda. Iya, sehingga ya saat-saat santai ya, ini saya manfaatkan betul untuk dengan keluarga. Terus ini pas waktu kemarin jalan-jalan ke ini Begadang kaki lima ya Pak, Oh, sama keluarga nih, sudah diumumkan kan, masyarakat tersebut sudah tahu nih Pak. Ada perbedaan Pak sebelum diumumkan sama sesudah diumumkan? Masyarakat ya pasti ya, khususnya yang kenal lah. ya begitu kemarin jalan-jalan di pasar wisata lah ya, di panjang jalan itu ya, masyarakat udah tahu oh ini Pak Bupati ya. Apa Pak, ada titipan? Ya pertama ya jelas, pertama selfie. Selfie hari ini banget. Wah, masyarakat ini langsung Pak minta foto Pak minta foto Pak. Tapi dari situlah saya merasakan bahwa inilah kerinduan rakyat akan seorang pemimpin. Sekalipun kita pemimpin itu belum mampu mewujudkan apapun, tapi minimal sudah menyatunya antara, saya rasakan ini menyatu hati pemimpin dengan rakyat. Itu menjadi entry point bagi saya, karena dimanapun saya turun ke bawah ketemu dengan masyarakat, tahu bahwa itu orang yang saya pilih, tahu itu adalah bupati yang dia pilih, dia merasakan ingin foto, ingin bergandengan, ingin macam-macam lah. Sehingga kemarin suasana di pedagang pun juga sama, lagi nemeni pembeli juga, Pak foto rian Pak, Pak dipromosikan gitu loh Pak, di foto misalkan. Dan responnya cukup bagus, dan saya berjanji suatu saat juga akan datang lagi ke sana. Pas waktu kemarin Pak ngobrol sama pedagang kaki lima sama anak juga? Enggak, saya kebetulan sendiri. Ya. Yang setelah jadi diumumkan ini yang sama keluarga sendiri. Kapan Pak? Saya belum. Belum. Pengen coba Pak? Iya pasti nanti. Tanggapan dari anak gimana Pak? Bapaknya. Pada saatnya nanti saya akan jadwalkan. Ingin ngobrol dengan, kalau makan soto dan keluarga ini udah biasa di samping Masjid Jami, di biasa. Ini kemarin Iya. Diumumkan. Ya biasa begitu lagi, ya kadang begitu lagi makan kan Pak, ini Pak. Ya. Anak gimana yang protes itu tadi gimana? Ya anak pasti minder atau gimana Pak? Enggak juga, anaknya pasti kan ya nggak nyaman lah ya. Nah, nyaman.
lama-lama ya menyesuaikan, memang butuh waktu lah, namanya anak-anak ya, namanya anak-anak kan dimanapun ya butuh perhatian plus lah. Oke Pak, ini kita di depan kita itu ada Gunung Sindoro, terus kemudian ada gunung lantai yang luas Pak. Daya tarik itu sendiri untuk pariwisata. Kalau tadi kita sudah ngomongin soal konsep wisata di bawah Pak, kalau yang di sini ini gimana? Ke Ya, depan, ambil apa? kita punya wisata alam, anugerah Tuhan yang luar biasa, itu tidak dimiliki oleh daerah lain. Dan sekarang itu orang cenderung back to nature ya, kembali ke alam ya, sehingga dengan hiruk pikuknya kehidupan di kota, orang ingin melihat kesejukan, orang ingin merasakan kedamaian dan ketenangan hati itu manakala bertemu dengan alam. Jadi keluar rumah ketemu dengan alam. Mereka yang biasa di Jakarta, suasana seperti ini pasti tidak ditemukan. Sehingga melihat potret seperti ini kan, ini aset Ya. aset negara, anugerah ilahi yang harus kita jaga, yang kita harus kita rawat. Dan melihat perkembangan yang ada, maka ke depan ini menjadi destinasi wisata yang subhanallah luar biasa. Sehingga kami pernah berpikir, waktu itu kita diskusi dengan Pak Kapolres yang lama, Pak Dandim, kemudian beberapa OPD, ini akan kita jadikan destinasi wisata ke depan. Sehingga bicara Wonosobo, orang datang ke Wonosobo tidak melihat Dieng saja, tapi bagaimana melihat Bejakah ini menjadi salah satu tujuan wisata. Oleh sebab itu ini harus kita tata terlebih dahulu, karena kalau tidak kita tata, nanti sudah kadung booming keluar, Sini belum siap. Nah, ya, sehingga lebih baik kita konsolidasi ke internal dulu, kita konsep yang matang, sehingga nanti baru kita launching keluar. Kalau ini belum sudah keluar ya nanti susah natanya. Kalau udah pedagang banyak datang berjamuran dari luar kota, nanti susah natanya. Sektor kita selain pariwisata juga kita bisa lihat Pak, pertanian juga ya Pak. Kalau ini petani teh ya Pak. Ya, ini kan pekerja Teh. pemetik pucuk teh, Ini Tambi ya. punya Pemda ya. Ya, Badan Usaha Milik Daerah Tambi ya. Akan dikelola seperti apa Pak? Dikelola Pak Afif Pak. Diusulkan akan seperti apa Pak? Ya, ini kan sudah turun temurun lah istilahnya, sejak dulu lah ya. Ini menjadi badan usaha milik daerah yang cukup bagus, bisa membawa impact untuk pemerintah kabupaten. Kemudian terlebih ini tadi ke depan tidak hanya bicara bagaimana teh itu laku, tapi aset ini bisa digerakkan. Aset ini tidak mati, tapi aset ini bisa bergerak. Nah, salah satunya adalah membangun sebuah terobosan, ada space untuk wisata. Selain nanti kami juga ada terobosan kepingin bagaimana membangun rasa cinta dari masyarakat terhadap produk Wonosobo itu sendiri. Karena selama ini juga belum nampak terlihat adanya kebijakan-kebijakan yang nyata bagi dari pemerintah, dari masyarakat. Sehingga Pak, kalau kita melihat di sini Pak, anak muda kayak gini kan Pak, bebas Pak bermain. ya kan mereka bebas berekspresi Seperti jelas. di sini. Jadi melepaskan lelah, melepaskan capek, tapi bisa jadi di sinilah muncul inisiasi, muncul kreativitas, muncul ide, muncul gagasan di sini. Di ruang terbuka seperti ini, dalam suasana beban pikiran yang lepas gitu. Ya saya pun kalau
lihat kayak gini kan enak kan, lepas. Udaranya juga Iya, enak. udaranya enak, alamiah. Sering Jadi Pak lepas. kesini? Ya, istri kadang sini naik ontel. Nah, Nah, sini. Nah, saya juga pernah jalan-jalan sini. ada tempat wisata baru Pak, masalah itu Mas. Naik gitu di sebelah sana. Kita nanti putar terus kita coba ke sana, kita datangin Pak ke tempat wisata sana. Oke. Kalau ini Pak, konsep pariwisata yang paling sederhana yang ditawarkan ini kan ke depan kan kita harus berhadapan dengan teknologi yang cepat, internet yang cepat. Nah, di kepemimpinan Pak Afif ini kan pasca pandemi mungkin ya Pak ya, kita belum tahu pandemi ini Iya, seperti iya. apa, dan banyak masyarakat yang trauma, apa namanya, masih dengan gadget itu masih terpakau. Itu gimana Pak Afif sendiri Pak? Ya sekarang ini kan kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi, mau tidak mau. Apa kita dipaksa? Ya, mau tidak mau kita harus menggunakan teknologi. Hari ini siapa yang nggak bisa beradaptasi dengan teknologi akan ketinggalan, karena semua kegiatan kita harus berhimpitan dengan teknologi. Di saat pandemi seperti ini misalnya, kita mau jualan produk, mau apapun, jualnya lewat apa? Teknologi. Begitu juga pariwisata ini Pak. Pariwisata. Ini lo dulu kita kenal apa namanya, sembungan. Ya, sembungan. Itu dari apa? Dari teknologi. Ya, dari teknologi, karena orang begitu kenal ya dari YouTube, dari media sosial. Nah kayak gini ini kan terlalu jauh Pak kalau dengan kondisi jalan utama itu kehadapan dengan teknologi. Pemerintah hari ini, kemarin pun birokrasi ya Pak, sudah membuat kayak aplikasi semacam jelajah Wonosobo. Nah, apakah nantinya di kepemimpinan Pak Afif ini aplikasi-aplikasi semacam itu khususnya untuk teman-teman IT akan didorong untuk itu? Iya, pasti kita akan maksimalkan teman-teman berkolaborasi untuk mengeluarkan ide dan gagasan kreativitasnya. Karena kalau hanya mengandalkan kemauannya bupati nanti nggak ketemu. Jadi justru ini harus kolaborasi bersama-sama. Coba kita nanti tanya-tanya sama yang ngelola sini. Ini kan kalau nggak salah ini bukannya pas waktu pandemi Pak. Saya juga baru pertama kali sini. Nah kita nanti ngobrol sama pengelolanya setelah ada, kita akan seperti apa mereka. Baru kali ini, kemarin baru di bawah aja. Pak, sebentar Pak, kalau kita melihat potensi Wonosobo, satu kata Pak buat Wonosobo. Ya, Wonosobo hebat. Di kepemimpinan Pak Afif akan seperti itu. Ya, Kalimat apa yang kalimat Afif Albar? hebat akan kita wujudkan. Kita akan menjadi kabupaten yang bisa bersaing dengan kabupaten lain. Tidak hanya menonjol di kabupatennya, tidak hanya menjadi juara di kabupaten, tapi kita akan menjadi juara di Jawa Tengah. Siap. Jadi kita langsung turun, kita Oke. ngobrol. Nah, alhamdulillah. Gimana Pak? Sudah menikmati wisata? Alhamdulillah cukup bagus. Ini kan potret anugerah dari ilahi Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Insyaallah tinggal kita sentuh dengan tangan-tangan yang indah akan menjadi lebih baik. Hanya saja memang saya melihat Mahmud seperti ini kan nggak bisa sepotong-potong. Harus ada desain, harus ada perencanaan global konsepnya.
kalau bangun mebel-mebel kayak gini nanti hasilnya kan kurang maksimal. Jadi nanti kita lihat, saya kan belum masuk, jadi kan kita lihat, kita review lah. Kalau membangun ya kita arahkan yang punya konsep mateng. Satu space tapi mateng, desainnya mau seperti apa. Nah, sehingga apa namanya, outputnya akan lebih maksimal. Ini kalau hanya sepotong-potong, nah, nanti tidak akan maksimal. Ya, iman asetnya kalau saya jadi harus utuh. Nah, jadi kita buat perencanaan global yang matang. Iman ini aset yang luar biasa. Nah, kalau nanti dibangun dipotong-potong ya hasilnya tidak akan baik. Sayang banget saya. Ini nanti saya akan. Nah ini juga saya lihat ya. Ini kan di depan. Ini sudah ada warung-warung kayak seperti itu toh. Ini kalau nggak ditata nanti akan berdiri warung-warung sepanjang jalan sampai sana. Nah, sampai bisa. Ini harus segera. Tadi saya sampaikan. Kita harus susun konsep yang matang dulu, baru kita launching keluar. Kalau enggak nanti udah jalan kita habis, isinya juga teman-teman PKL. Sekilas Pak, kalau melihat di sini konsep yang paling cocok Pak, paling wisata seperti apa Pak? Ya ini wisata alam ya, wisata alam, apa namanya, boleh lah di depan. Jadi kita jadikan satu destinasi. Bisa nggak ke depan kita bikin rumah sakit, tapi bukan untuk orang-orang yang sakit, tapi orang-orang yang butuh datang ke sini tanpa disentuh dengan obat tapi sudah sembuh. Karena apa? Melihat alam wisata seperti itu. Mau dikasih apa Pak kalau misal ya, ini Pak, kalau kayak ini yang paling layak dikasih apa di sebelah mana gitu Pak? Ini kan outdoor ya. Iya. Ya outdoor apa ya? Bisa nanti layang kereta layang misalkan atau apa mungkin ya, kereta layang nanti muter-muter lihat bawah pohon teh, dari atas bisa melihat apa namanya, Wonosobo. Oke baik, itu saya Ihsan TV Tabung bersama Pak terpilih Pak Afif Nur Hidayat, lebih dekat bersama Serasi, semangat rakyat beraksi. Terima kasih.